disaster risk reduction-nya, preparedness hingga respon. Ada 4 komponen tadi. Kemudian bidang kesehatan itu akan berperan di mana? Mulai dari emergency programnya, kemudian social determination of health, resilience-nya hingga koordinasinya antar satu pihak dengan pihak lain. Kemudian untuk multi hazard respon framework, itu ada webinar. Ini juga sudah banyak dikembangkan Bapak Ibu. Jadi kesehatan itu ada di posisi mana? Ini khusus untuk emergency respon ya, untuk multi bencana. Dan ini harus disiapkan konsepnya atau SOP-nya. Siapa harus melakukan apa dan bagaimana caranya. Ini dari WHO. Kemudian sistem blok tadi. Misalnya yang diperlukan dalam sistem blok yang saya sampaikan tadi, ada health leadership atau kepemimpinan dan juga pemerintah. Nah, untuk setiap tahap, tadi ada 4 tahap ya, pengurangan risiko, kesiapsiagaan, respon, hingga recovery, itu apa yang harus dilakukan. Maaf, ini tulisannya terlalu kecil Bapak Ibu, saya tahu, tapi tetap saya kopikan agar dapat dipelajari Bapak Ibu setelah forum ini ya. Kemudian kita lanjutkan, ya ada beberapa tadi sistem blok tadi untuk dibahas. Mohon berkenan di mute ya Bapak Ibu peserta. Nah kemudian juga suara saya masih jelas ya Bu Widya sebagai moderator? Jelas, Pak. Oh jelas, baik ya, saya lanjut ya. Mbak Anin tolong di mute peserta yang lain Mbak, tolong Mbak. Ya, sebagai contoh ada banyak sekali landslide dan kesehatan. Jadi bagaimana untuk bencana longsor yang katanya tadi adalah bencana alam, itu dapat memerlukan dukungan dari kesehatan. Jadi mulai dari bagaimana menentukan shelter yang sehat di sana, bagaimana environment-nya berubah, kemudian damage infrastrukturnya itu misalnya puskesmas di sana rusak, lalu harus bagaimana, dan sebagainya. Ya. Baik, dan juga ada contoh contingency plan. Maaf ini terlalu kecil, tapi saya kopikan nanti silakan dilihat ya. Jadi kalau misalnya ada epidemi ini yang paling atas ya, epidemi yang sekarang kita alami, apakah penyakitnya diketahui atau belum diketahui? Katakanlah COVID ini ya, belum. Kemudian apa yang harus dilakukan? Kemudian juga bagaimana resiko pada tenaga kesehatan. Kita lihat plus ini resikonya besar sekali dibanding penyakit yang telah diketahui ya. Nah, ini karena ini COVID belum, maka dia lebih banyak. Lalu apa yang harus dilakukan secara teknis dan secara supportnya atau bantuannya. Ya, ini ada beberapa jenis bencana lengkap ya, ada untuk natural causes, jadi tadi ada epidemi yang paling atas, kemudian untuk bencana alam, apa yang harus dilakukan oleh nakes, dan juga emergensi dari teknologi, penyebab kegagalan teknologi, ledakan nuklir, dan sebagainya, ini semua ada di sini. Termasuk juga di Meksiko itu sudah ditetapkan hospital disebut dengan safe hospital atau rumah sakit yang aman. Bisa juga nanti dengan puskesmas yang aman. Yang pertama tentunya bangunannya harus diakses dulu. Apakah bangunannya setelah gempa besar misalnya masih tetap berdiri atau sudah runtuh. Karena kita punya alat-alat yang sangat canggih, dokter-dokter yang handal, yang sangat tinggi pengetahuannya, tapi kalau terjadi bencana, puskesmasnya runtuh misalnya. Nah ini juga menjadi tantangan, sehingga safe hospital atau safe fasilitas kesehatan ini juga harus ditetapkan dan disertifikasi. Ketika disertifikasi, maka diberikan semacam poster bahwa ini adalah hospital yang safe, yang akan siap menghadapi bencana gempa dengan skala ulang 2.500 tahun misalnya. Nah ini yang lebih mudah dari yang saya sampaikan tadi, saya coba rangkum ya Bapak Ibu. Kalau terjadi bencana, apa pengaruhnya, impact-nya pada health sector? Yang pertama kita lihat yang bawah dulu. Ini bencana, kita lihat yang bawah dulu. Ada kerusakan infrastruktur, equipment, ya, dan supply. Ini semua, ini adalah hal yang harus ditangani. Yang pertama, tadi saya sebutkan ya. Yang kedua adalah bagaimana biaya pembiayaan dan fasilitas untuk mengobati para korban atau menyelamatkan para korban. Ini juga ada medical care, kemudian memerlukan bantuan obat-obatan yang lebih banyak dan sebagainya. Kemudian juga untuk sanitasi dan juga mencegah epidemi.
Ini yang banyak di COVID adalah yang sebelah ini, ya, bagaimana kita dapat menyiapkan hazmat misalnya, kemudian face shield dan sebagainya agar tenaga kesehatan kita tetap sehat selama menjalankan tugas, dan juga ada efek-efek lain di healthcare. Ya, jadi ada 4 hal ini yang harus dipahami oleh para tenaga kesehatan. Bapak Ibu, saya beri contoh, ini kebetulan saya terlibat. Jadi waktu desain dari Anutapura Hospital, didirikan di Palu, kita sempat evaluasi dari UGM dan New Zealand serta dari Jepang, 3 negara ini sepertinya perlu dibuat base isolation. Di bawahnya kita berikan sebuah base isolation supaya kalau terjadi gempa, hospital ini aman. Untuk itu kita perlu tambahan biaya pembangunan 10%. Nah, ternyata ini tidak disetujui atau sudah terlanjur waktu itu sudah terlanjur tender ya karena sudah prosesnya sudah lewat. Jadi kita tidak bisa memasang base isolation. Setelah terjadi gempa Palu 28 September tahun 2018 inilah yang terjadi. Jadi Anutapura Hospital yang sangat megah sebelum gempa, inilah yang terjadi ketika gempa. Ini tentunya tidak boleh terjadi seharusnya, karena fasilitas kesehatan itu adalah fasilitas penting. Gudang senjata, fasilitas nuklir, kesehatan, kantor markas tentara, dan sebagainya itu adalah fasilitas-fasilitas penting yang dirancang khusus lebih kuat daripada bangunan-bangunan ordinary lainnya. Nah, ternyata ini mungkin ada yang dari Palu ya, dari Sulawesi Tengah. Kita lihat bahwa peta gempa Indonesia terus berubah ya. Tadinya tahun 2002 Palu itu masuk zona 3. Ternyata dalam peraturan terbaru masuk zona 6. Jadi tiba-tiba gempa di Palu itu perencanaannya harus lebih tinggi. Nah, di Palu sendiri ada dalam bahasa daerah nih tulisannya yang dikatakan bukan gempanya yang menyebabkan korban dan kerugian, tapi bangunannya. Jadi tulisnya di situ ya bahasa Kaili waktu itu. Jadi detail konstruksinya, nah ini juga bisa diterapkan di primary care, di puskesmas-puskesmas atau rumah sakit, itu bisa dilakukan assessment. Dan itu tidak mahal, libatkanlah universitas-universitas di sekitar kita untuk bisa cek apakah bangunan rumah sakit ini aman atau tidak terhadap gempa, misalnya. Kalau tidak aman, terus bagaimana? Ada cara retrofitnya atau retrofit atau memperkuatnya. Tidak perlu dibongkar, kadang-kala tidak perlu dibongkar, bisa diperkuat. Itu ada tekniknya. Ini saya ambil contoh poster yang dibuat pemerintah daerah Kota Palu, disebutkan bukan gempanya, tapi bangunannya yang menjadi masalah. Nah, ini saya skip saja, saya sudah bahas dalam bahasa Indonesia tadi ya. 4 tahapan penanggulangan bencana, ada tahap pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Ini semua yang tadi sudah saya jelaskan ada di 4 hal ini. Nah, Indonesia sendiri sudah mengeluarkan, kalau terjadi puting beliung, kita harus bagaimana? Kita harus berlindung pada bangunan yang kokoh, tidak boleh ada di bawah pohon, tidak boleh ada di bawah reklame misalnya. Sebelum bencana apa yang harus dilakukan, setelah bencana apa yang harus dilakukan. Ini sudah banyak beredar dan silakan tips ini dapat dipelajari nantinya. Untuk banjir juga bagaimana? Harus ada sosialisasi dulu, kita buat SOP, dan kita tetap membersihkan saluran pembuangan limbah cair ya, dan rumah tangga. Ini sama dengan kesehatan, jangan sampai setelah sudah kena diabetes baru datang ke puskesmas ya, minta rujukan. Nah, ini harusnya sejak awal harus bisa menjaga diri, makan makanan sehat, olahraga, dan sebagainya. Ini karena diajarkan sama Ibu Mora, makanya saya paham nih tentang peran dari dokter layanan primer yang sangat besar bagi komunitas. Kemudian untuk banjir, ini juga demikian. Sebelum banjir, saat banjir, pasca bencana banjir itu sudah ada hal-hal yang harus kita lakukan. Jangan lupa kalau misalnya ya pasca bencana kita lihat, hindari air banjir yang terkontaminasi zat berbahaya. Awas sengatan listrik, harus pakai sarung tangan pada saat membersihkan, cuci tangan dengan sabun dan sebagainya. Jangan sampai sudah kena diare baru datang ke rumah sakit gara-gara banjir, puskesmas jadi penuh karena banyak yang sakit kulit dan diare misalnya. Nah, WHO sendiri mengeluarkan ini Bapak Ibu, sengaja saya cari-cari nih pokoknya harus ketemu untuk para dokter supaya jelas. Misalnya nih, banjir yang sebelah kiri. Air itu setelah banjir, ketika setelah banjir dipakai harus dipastikan airnya bersih tidak nih sumbernya. Makanannya oke tidak, harus sering-sering cuci tangan. Yang tergenang itu harus disirami supaya tidak banyak nyamuk. Anak-anak harus diawasi karena mereka sangat rawan terkena penyakit nih. Kita bersihkan dan juga semua makanan yang terkontaminasi banjir harus dibuang. Nah, ini dari WHO mengeluarkan. Demikian juga untuk volcanic eruption yang ada di sebelah kanan.
Dan yang terakhir, ini adalah slide terakhir, juga BNPB mengeluarkan kalau ada tas siaga bencana, apa yang harus disiapkan kalau kita mengungsi akibat banjir, akibat longsor, gunung api, dan sebagainya. Harus ada pakaian, makanan ringan, air minum, obat-obatan, itu juga harus ada radio ponsel, perlengkapan mandi, dan sebagainya. Masker ya, kalau gunung api kita harus menggunakan caping supaya tidak terkena abu vulkanik dan juga masker ya. Jangan sampai kalau kita pergi yang penting HP dulu diselamatkan, karena kalau tidak ada HP seakan tidak menggunakan pakaian misalnya. Nah, ini harus hati-hati. Saya kira itu Bapak Ibu, maaf agak tergesa-gesa, bahannya banyak dan hanya 20 menit waktu dari Bu Dr. Widya. Terima kasih dan mohon masukan dan diskusinya kalau ada kesalahan. Silakan Bu Widya, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesor Faisal Fatani untuk penjelasannya, memberikan gambaran kepada kita tentang peta dan juga kondisi Indonesia dari sisi kejadian bencana ya. Menarik karena ternyata peta Indonesia cukup dua warna ya Prof ya. Tidak variasinya cukup dua saja. Nah, alhamdulillah Pak Ibu tadi Prof juga sudah menyampaikan bahwa pesannya agar kita bisa memfasilitasi atau mendukung adanya pergeseran dari paradigma atas siklus dalam ataupun tahap bencana ya Prof ya. Semoga kita sebagai para tenaga kesehatan bisa turut juga berperan dalam berkontribusi dari bagaimana agar tanggap bencana, pemulihan, pencegahan dan pencegahan semakin balance gitu ya Prof ya. Bapak Ibu selanjutnya yang dikenalkan oleh Profesor Dr. KRT Adi Heru Sutomo, MSc, DJN, DLSHTM, PKK, DLP. Profesor Adi Heru, beliau lahir di Kediri dan tinggal di Banguntapan, Bantul, Jogja. Saat ini merupakan Ketua Departemen Kedokteran Keluarga FKKMK UGM. Beliau lulus dari FK UGM pada tahun 1984, kemudian mendalami medical demografi di University of London, Inggris, serta S3 kedokteran S3 di Fakultas Kedokteran Unair. Beliau juga lulus dari Dokter Layanan Primer FK Unpad Bandung, termasuk juga pakar kedokteran keluarga ID Pusat dan memperoleh Diplom in Community Nutrition dari University of London, Inggris. Profesor Adi Heru akan memberikan materi tentang kesehatan kerja untuk kesiagaan bencana. Bapak Ibu, Profesor Adi Heru akan menyampaikan materinya tanpa slide PPT. Mohon berkenan untuk melihat di Bapak Ibu. Kami akan kirim materi beliau dalam PDF untuk bisa digunakan selama beliau mempresentasikan materinya. Kepada Prof. Adi Heru, waktu dan tempat kami persilahkan. Waktunya juga 20 menit nih, Prof. Kepada Prof. Adi Heru, kami persilahkan. Mungkin bisa di-unmute, Prof. Materi sudah saya kirim ya Bapak Ibu, di chat Bapak Ibu. Monggo silahkan dipersani, bisa dipergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang akan saya sampaikan, K3 kebencanaan. K3 itu juga bisa disebut higiene perusahaan dan kesehatan kerja atau ya. K3 itu juga biasa disebut atau bisa disebut hiperkes, yaitu higiene perusahaan dan kesehatan kerja. Kalau dalam bahasa Inggris, K3 itu juga bisa disebut occupational health, kesehatan kerja, atau occupational medicine, kedokteran kerja. Nah, akan saya jelaskan bahwa hiperkes atau K3, hiperkes itu berasal dari higiene perusahaan. Higiene itu adalah ilmu higiene yang menilai penyebab-penyebab penyakit dalam lingkungan kerja dan perusahaan. Sedemikian rupa untuk melakukan pencegahan agar pekerja dan masyarakat itu menjadi sehat. Itu higiene perusahaan. Nah, kalau higiene perusahaan itu sasarannya adalah fisik, bangunan fisik. Kemudian ilmu yang dilakukan adalah ilmu-ilmu teknik. Itu higiene